Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan proses kegiatan daring kita selama ini. Baik, untuk kali ini saya akan membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai perakitan produk part 2 atau bagian kedua. Dimana kalau sebelumnya kalian sudah belajar apa itu perakitan produk, mengenai definisi, pengertian, ataupun beberapa jenis dan macamnya. Maka sekarang untuk materi kali ini kita melanjutkan beberapa faktor yang paling berpengaruh pada proses perakitan suatu produk. Ada 9 faktor di sini. Yang pertama adalah dari jenis bahan yang akan dirakit. Yang kedua, bagaimana kekuatan yang dibutuhkan dalam konstruksi perakitan tersebut. Yang ketiga adalah suatu ketepatan dalam memilih metode perakitan. Yang keempat, ketepatan dalam memilih metode penguatan jenis bahan. Yang kelima, peralatan yang digunakan dalam melakukan perakitan. Jadi peralatan ini pun juga sangat menunjang dan sangat penting. Yang keenam adalah toleransi yang diinginkan dalam melakukan suatu perakitan. Dan yang ketujuh, keindahan bentuk suatu barang atau estetikanya bagaimana. Dan yang delapan adalah perakitan yang sesuai dengan kenyamanan pengguna atau ergonomi. Dan yang terakhir adalah finishing atau proses penyelesaian dari barang yang dirakit tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem perakitan. Di sini dalam sistem perakitan ada beberapa macam jenisnya yang biasa atau sering digunakan dalam dunia industri, di mana hal ini bergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. Biasanya yang menentukan adalah faktor bentuk dan jumlah produk yang dihasilkan. Pada umumnya ada dua macam jenis perakitan, yaitu yang pertama, perakitan manual, dan yang kedua adalah perakitan otomatis. Perakitan manual adalah suatu perakitan yang sebagian besar prosesnya dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. Jadi di sini sumber daya manusia masih sangat ditekankan karena sebagai penunjang yang utama. Yang kedua adalah perakitan otomatis, di mana perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti otomasi, elektronik, mekanik, atau gabungan mekanik dan elektronik yang disebut mekatronik dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Jadi ini lebih rumit dan pastinya membutuhkan alat-alat tertentu. Langsung saja di sini yang kedua adalah perakitan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitan. Ada dua juga. Yang pertama, produk tunggal jenis perakitan tunggal atau perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Dan yang kedua adalah produk seri jenis perakitan produk seri bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. Misalnya proses perakitan produk elektronik, perakitan mobil, perakitan motor, dan yang lainnya. Nah, maka di sini dilihat dari jumlahnya yang besar dan juga bentuk dan ukuran yang sama. Baik, kita lanjutkan di sini. Karena tadi hanya beberapa materi lanjutan saja mengenai perakitan produk. Sementara untuk pekan depan kalian akan melaksanakan ujian tengah semester atau mid semester ganjil kelas 12. Maka di sini saya memberikan beberapa kisi-kisi untuk ujian tengah semester nanti. Yang pertama mengenai siapa sih pelopor produksi massal di bidang otomotif. Kemudian yang kedua adalah ciri-ciri dari produksi massal. Yang ini pun juga sudah pernah dibahas dalam beberapa pekan sebelumnya. Yang ketiga, tujuan dan fungsi perencanaan produksi. Yang keempat, penetapan skala produksi massal. Yang kelima, peramalan dalam produksi massal. Yang keenam, jenis-jenis proses produksi. Yang ketujuh, arus proses produksi. Dan yang kedelapan, tahapan proses produksi. Yang semuanya ini sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ada di materi-materi kalian yang bisa kalian download atau bisa kalian temukan di akun Taruna kalian.
Silahkan belajar di rumah, mempersiapkan diri untuk ujian tengah semester ganjil nanti, dan tentu saja tetap jaga kesehatan, selamat belajar, dan juga tetap semangat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.